Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, para adipati, ketua adat, nenek empat Alam Kerinci yang gedang batuah tidak disebutkan belum, nenek saktai tidak pula disebut nama, terhimpun kepada seluruh kita ribuan menghadiri pada siang akhir. Jadi kami rasa tidak perlu banyak mukadimah dari kami. Inti dari permasalahan kita pun sudah kita dapat. Hanya kami ini ingin menyampaikan tentang sejarahnya Depati 4 Alam Kerinci ini. Itu kalau mau bolak ayo izin, kalau tidak pernah nyampai. Iya, sebab ini adalah sejarah, kalau nohot kami yang itu sejarah yang tidak tertulis tapi disampaikan secara turun-temurun. Nah, kemudian beberapa tahun belakang inilah karena ada sebagian anak muda kami yang peduli dengan adat, maka buku-buku adahin itu ditulis balik. Jadi sejarah ini ingin kami sampaikan untuk menjadi pedoman dalam kita menyelesaikan masalah kita nih. Itu. Ini mohon maaf nih yang musik kayu-kayu ini, sebab ini agak lama ini. Nggak payah, mohon izin. Ini sesuai sejarah yang kami dapat dari wahang-wahang tua kami, baik itu yang megang seko ataupun yang tidak megang seko tapi tahu tentang sejarah Depati 4 Alam Kerinci. Jadi sejarahnya model ini. Jadi pertama kami minta musik kita ini dalam kami menyampaikan sejarah ini saja. Tidak ada kita yang berbantah-bantah dulu. Kalau ada nanti yang silang selisih, ada kemudian akhirlah kita selesai. Ya, ini mohon maaf nih kalau ada seandainya ini tidak sesuai, akhirnya kita meruh itu. Ya. Sejarah ringkas asal usul Parahyangan Tinggi Luhak Alam Kerinci. Menurut waris yang dijawab Khalifah dan dijunjung serta pepatah dengan petitih, ranting hidup bisa dipanjat, ranting mati boleh dititih. Bukan bersuluhkan batang pisang, kita hanya bersuluhkan matahari. Lah terang di aras, lah nyata pulau di alam. Hendak menyampaikan, menerangkan asal usul nenek moyang kita masa dahulu. Adapun nenek moyang kita itu ada 4 bersaudara. Yang pertama adanya namanya Maharaja Alif. Ini tinggal di negeri Rom atau Romawi sekarang ini. Ini jadi datehnya tepat itu adalah Sultan Zulkarnain. Anaknya ada 4 orang. Yang pertama Maharaja Alif itu di Romawi. Yang kedua Maharaja Dipang itu tinggalnya di Jepang, di Cina. Kemudian Maharaja Diraja tinggalnya di Pulau Pakjo, Sumatera Barat, yaitu di Gunung Emas, Gunung Berapi, Parahyangan, Padang Panjang. Yang keempat ini mungkin anak bungsunya yaitu Indarjati. Indarjati ini tinggal di Gunung Jelatang, Parahyangan Tinggi, Luhak Alam Kerinci. Itu dari sejarah kami. Pada masa dahulu Maharaja Diraja dan Indarjati berlayar dari negeri Rum ke Pulau Porjo di Gunung Emas atau Gunung Berapi, Parahyangan Tinggi, Padang Panjang. Disinilah Indarjati bertemu dengan seorang perempuan yang elok rupanya. Lalu ditanya, siapakah engkau ini? Lalu perempuan itu menjawab, aku ini adalah Indi Jelatah. Itu nurut versi kami yang kalau dengar versi yang lain itu adalah Indi Jinto. Beliau ini adalah penghuni Gunung Emas atau Gunung Berapi.
Tak lama setelah mereka berkenalan, maka kawinlah Indarjati dengan Indi Jelatah. Setelah bertahun-tahun tinggal di Gunung Emas, Periangan Tinggi, Padang Panjang, maka lahirlah anaknya 2 orang, yaitu Perpatih Nan Sebatang dan Indarbayo. Oleh Indarjati yang senantiasa gaib, hilang entah kemana, maka pada suatu hari datanglah ia kepada anak istrinya. Dan ia pun berkata kepada istrinya, "Aku telah sampai ke gunung yang paling tinggi, lebih tinggi dari Gunung Emas ini, yaitu Gunung Jelatang. Dan di situ ada pula manusia yang menghuninya." Jadi sebelum itu sudah ada penghuni di Gunung Jelatang itu. Mungkin itulah asli penduduk itu Kerinci. Dan aku akan kembali ke gunung itu lagi. Lalu Indi Jelatah berkata kepada suaminya, "Kalau begitu bersama-samalah kita pergi, karena Adinda anak beranak ingin pula hendak melihatnya Gunung Jelatang itu." Maka dipersiapkanlah sangu dan barang-barang yang akan dibawa, seperti tombak nang sebilah, payung nang sekaki, tudung nang sehelai, tongkat nang sebuah, kambing nang seekor. Setelah itu berkatalah Indi Jelatah kepada suaminya, "Marilah kita segera pergi, karena aku telah merindukannya Gunung Jelatang itu." Dan telah didukung anaknya yang bernama Indarbayo, dan telah dikembangkan payung nang sekati, telah dipakai tongkat nang sebuah, dan Indarjati pun telah mengambil pula tombak nang sabilah, dan dipakai pula tudung nang sehelai, serta diiringnya kambing yang seekor. Maka berangkatlah mereka menuju Gunung Jelatang, Periangan Tinggi, Luhak Alam Kerinci. Dan anaknya yang bernama Perpatih Nan Sebatang, setelah merasa dirinya telah besar dan asik bermain-main dengan teman-temannya, dia tidak mau ikut pergi bersama ibu bapaknya. Maka tinggallah ia di Periangan Padang Panjang. Dan Indarjati bersama istrinya di dalam perjalanan itu merasa sangat kesulitan, karena di masa itu masih lautan semata-mata. Maka Allah Ta'ala yang Maha Kuasa hendak melakukan kodrat dan iradahnya kepada seorang manusia. Terkatalah dalam hati Indarjati, hendak mengambil daun sentuh untuk menjadi perahunya. Dan berlayarlah Indarjati bersama istri dan anaknya dalam perahu daun sentuh itu, dengan selamat menuju Gunung Jelatang, Periangan Tinggi, Luhak Alam Kerinci. Setelah sampai pada sisi Gunung Jelatang itu, maka gaib pula lah Indarjati itu. Dan anaknya yang bernama Indarbayo, makin hari makin besarlah ia, dan sudah pula bisa bermain-main bersama teman-temannya di Gunung Jelatang itu. Dan Indi Jelatah pun telah kenal pula dengan manusia yang ada di gunung itu. Oleh karena penduduk Gunung Jelatang itu tidak pernah melihat suami Indi Jelatah, maka timbullah fitnah yang mengatakan bahwa Indarbayo tidak mempunyai bapak, hanya seorang anak sundan. Dan Indarbayo senantiasa menangis, mengadu kepada emaknya dengan katanya, "Wahai mak, di mana niat ayahku itu? Karena aku tidak mau disebut orang sebagai anak sundan." Maka dijawablah Indi Jelatah dengan menyiapkan alat-alat untuk memanggil suaminya Indarjati. Alat-alat itu ialah kembang yang 7 macam, andam beras, andam balati, jamba yang 3 macam, serta bareh dan minyak langau, dan lain sebagainya. Dan dipersembahkanlah ketika hari yang sedang tengah hari, serta dibakar kemenyan putih. Disampaikanlah maksud dan tujuan serta meminta bantuan kepada Allah SWT. Allah Ta'ala mentakdirkan, tidak berapa lama kemudian datanglah Indarjati, dan dipanggillah orang yang untuk menyaksikan bahwa Bapak Indarbayo sudah datang. Sejak saat itu Indarjati tidak pernah gaib lagi atau hilang lagi. Lama-kelamaan maka lahir pula lah anaknya 3 orang, yaitu Indar Tunggal, Indar Nam Bertelawang Lidah, Indi Maryam. Dan anak yang bertiga ini makin lama makin besarlah ia bersama dengan ibu Indi Jelatah. Dan Indarjati pun sudah gaib pula lah ia tidak kembali lagi. Dan sampai pula lah Indar Tunggal kawin dengan putri Semaya, penduduk dusun Periangan Tinggi itu. Namun Indarjati juga tidak kembali.
oleh Indi Jelatah karena suaminya tidak kembali dan anaknya telah berumah tangga. Dan Indar Tunggal telah melahirkan anaknya 3 orang, Dayang Indah, Dayang Ramayah, Dayang Rawani. Maka Indi Jelatah kembali pula lah ia ke negeri asalnya, Luhak Tanah Datar, yaitu daerah Pagaruyung. Oleh Sultan Ma'alim Hidayat daerah Sultan Ma'alim Hidayat. Tidak berapa lama ia di sana, maka kawinlah Indi Jelatah dengan Sultan Malik, anak dari Maharaja Dirajo, dan lahirlah anak 2 orang, yaitu Tembangungan dan Putri Jelatah. Dan tidak lama kemudian oleh Sultan Ma'alim Hidayat diserahkan wilayah Pagaruyung itu kepada Sultan Malik, dan Sultan Ma'alim Hidayat pun mengembara ke Luhak Alam Kerinci dengan membawa sebuah surat yang dituliskan pada tanduk kambing dan diserahkan kepada Indar Tunggal. Dan Sultan Ma'alim Hidayat tinggallah di Gunung Jelatang, Periangan Tinggi, Luhak Alam Kerinci. Bersama Indar Tunggal, lama-kelamaan oleh Indar Tunggal lah kembang biak anak cucunya, maka dikawinkanlah Sultan Ma'alim Hidayat dengan cucunya Mas Jamain dari anak dari Dayang Indah. Jadi sekedar informasi, anak dia tadi yang Indar Jati itu ada Perpati dengan sebatang, itu anak dia yang lahir di Padang Parapanjang bersama dengan Indar Bayo. Kemudian setelah Gedang, Indar Bayo maknya ke sini, Perpati dengan sebatang tinggal di Pagaruyung. Kemudian setelah sampai sini, maka lahir pula anaknya 3 orang, Indar Tunggal, Indar Betalawang Dedan, Indi Maryam. Kalau yang Indi Maryam ini, kalau menurut sejarah kami, itu di Negeri Sembilan, merantau ke Negeri Sembilan, Malaysia. Itu asalnya. Kemudian Indar Tunggal ini melahirkan pula anak 3 orang, itu ada Dayang Indah, Dayang Ramayah, Dayang Rawani. Kalau Dayang Indah itu tetap tinggal di Periangan Tinggi, ia di Gunung Jelatang di daerah kita situ. Kemudian Dayang Ramayah ke Kemantan, daerah Kemantan, iya, Kemantan Darat, Talang Benio itu ya, aslinya di Talang Benio. Kemudian dari yang Rawani ini merantau ke Talang Jedah, Jambi. Kemudian yang Ma'alim Hidayat inilah cikal bakal yang jadi Depati Batu Hampar sebelum adanya Depati Atur Bumi. Jadi sebelum Depati Atur Bumi itu Depati Batu Hampar namanya. Depati Atur Bumi ini timbul setelah pembagian wilayah dan pembagian dari kain yang diberikan oleh yang dari Jambi nih, lupa. Ya, Datuk Temenggungan. Jadi kain itu ada 4, satu itu 4 gabung, satu di Muara Langkap, satu Rencang Telang, satu di Biangsari, satu di Depati Atur Bumi. Oleh Depati Atur Bumi ini karena kembarkan dia sudah banyak arah mudik, jadi mulai dari Sleman sampai mudik ini itu adalah wilayah adat dari Depati Atur Bumi. Itu mulai dari Sleman arah mudik ini sampai ke Teluk Merasat. Itu adalah wilayah adat dari Depati Atur Bumi. Karena kembarkan dia banyak mudik, maka kain yang segabung ini dia keping 8. Dia belah jadi 8, kemudian dibagi lamusi depati-depati yang ada di arah mudik ini. Mulai dari Sleman, Penawa, terus sampai ke Semeru. Itu ada 8 itu. Itu asal Depati 4, 8 helai kain tadi. Depati 4 itunya tadi Depati Atur Bumi, Biangsari, Rencong Telang, Muara Langkap. Yang 8 helai kain itu mulai dari Sleman, Penawa, Rawang, Kemantan, Depati 7 dengan Semeru. Itu. Ini tidak pernah aku nak nyampai ke silsilahnya dulu. Ya, keturunan. Ya. Jadi menurut silsilah yang ada Kameyang, kalau tadi itu yang datenya itu Sultan Zulkarnain, kemudian kita ambil untuk kitabnya itu Indar Jati. Indar Jati tadi kawin dengan Indi Jelatah itu
Kalau di Sumatera Barat tadi Perpati dengan Sebatang dengan Indarbayu. Kalau dekat kita sini itu tadi Indar Betalawang Lidah, Indi Maryam dan Indar Tunggal. Kemudian Indar Tunggal tadi itu ngadokan pula anak itu ada Dayang Indah, Dayang Rawani, Dayang Ramaya. Kalau yang dari Dayang Indah ini ada anaknya Limuhang, itu dari Indah, Indi Cincin, Mas Jamain, Daristu dan Mipin. Dari kelima ini ada keturunannya. Ini yang lima inilah yang menunggu wilayah itu Periangan Tinggi, Luhak Alam Kincini dapat 4. Kalau dari anak Dayang Indah, yang dari Indahnya anaknya Encik Permato. Nih mohon ya, kalau ada kesalahan dari penyampaian kami saja tidak sesuai dengan versi kayo, kemudian akhirlah kita selesai gitu. Ya. Anak dari Indah, anaknya itu Encik Permato. Itu di Pondok Tinggi. Encik Permato. Kemudian Lilo Permato itu di Senggarang Agung. Intan Permato di Pulau Sangka. Intan Permato inilah yang mewarisi dari Depati Rencong Telang. Ini. Kemudian anak dia yang kedua itu Daristu. Daristu ini anak dia pertama itu Bajina. Itu Kutu Limau Sering. Bukan Sungai Penuh, dia ada jelek bukan daerah kita sini. Kemudian Unggok itu di Kota Beringin Rawang. Kemudian Mangku Agung di Tempat Tinggi di Sungai Tutung apa di apa namanya itu Bendung Semurut antara dua itu. Kemudian anak dia yang ketiga Indi Cincin itu Siti Pandan itu di Kota Baru Hiang. Yang keempat ini anaknya itu ada namanya Nipin, anaknya Jaboriah itu di Betenggung di Ambai, Jabulino di Betengguning. Anak dia yang kelimanya Mas Jamain. Mas Jamain ini dua anaknya, yang pertama Serujung Angin, yang kedua Tiang Bungku. Serujung Angin inilah yang mewarisi dari Depati Muaralangka. Itu. Ini anak dari Dayang Indah. Kemudian anaknya dari Dayang Rawani itu ada yang Ramaya, itu ada Bonga Alam di Kemantan, Cigrah Kemantan, Cimodo Kemantan. Anak dari Bonga Alam tadi Cigrah, Cimodo itu di Kemantan. Kemudian ada si Jago-Jago, beliau ini adalah Hulu Balang, itu di posisinya di Sulak. Itu anak dari Dayang Ramaya. Kemudian anak dia yang ketiga tadi adalah Dayang Rawani. Dayang Rawani ini kawin dengan Dewan Abdurrahman dari Jawa Mataram. Dari Jawa Mataram. Jadi Dayang Rawani ini merantau ke Talang Jeddah Jambi, kawin dengan Dewan Abdurrahman. Di Jambi itu dia ada 3 orang anak, itu ada Karban, ada Kertat, ada Kalipan. Yang Karban ini adalah mewarisi dari Depati Setiorajo di Lubuk Gaung, Tantan Nalo, Bangko. Kemudian Kartan ini mewarisi Depati Setio Nyato, itu daerah Renah Pemberat, apalah daerah situ. Ya. Ayah dadah Renah. Kemudian Kalipan ini mewarisi Depati Setio Beti, itu Perentak dan Sungai Manau. Nah ini yang dikatakan Depati Tigo di Baru. Kita ada 3 Depati, ada 7 Depati, 4 di Aceh, 3 di Baru. 4 di Aceh itu tadi Depati Terbumi, Depati Biangsari, Depati Rencong Telang, Depati Muara Langkap. 3 di Baru itu Setio Rajo, Setio Nyato, Setio Beti. Nah itu 3 di Baru ini masuk wilayah kita Kerinci dulu. Wilayah kita Kerinci namanya Kerinci Rendah. Kita Kerinci Tinggi, wah itu Kerinci Rendah. Itu. Ini anak dari Dayang Rawani yang lahir di Talang Jeddah. Kemudian oleh Dewan Abdurrahman dan Dayang Rawani balik ke Jawa Mataram. Balik ke Jawa Mataram, tiba di Jawa Mataram, ngadokan anak 3 pula. Ada Nakodo Belang, ada Nakodo Sumbang, dan yang terakhir ini memang kalau nuhuk uhang itu jadi polemik, tapi nuhuk kama ini adalah asli kota sini, itu Gajah Mada. Nah itu ya, itu Gajah Mada. Makanya sampai minahi dak dua hadapan
mana nih aku pu Gajah Mada tuh banyak persing-persing atau kah Gajah Mada dari sini, apalagi dari daerah Jawa. Kalau iyo Gajah Mada dari Jawa, mau dia jadi raja, tidak jadi peti, karena dia telah menaklukkan Nusantara. Nah itu nuhuk persidangan. Jadi kita kembali ke masalah pokok kita tadi. Setelah kita dengar dari Depati Moralangkap tadi, Depati Biangsari, Depati Rencong Telang, kalau nuhuk dalam sejarah kami, danlah kami tanya pula dengan tua-tua kami, memang sejak dulu dak do embel-embel pagaruyungnya dak do. Hidup Depati. Ini maaf ya. 2017 kami merasa apa namanya? Kami diundang untuk ikut acara karena kita kemarkan kan. Ada acara kemarkan kita hadiri, wajib kita hadiri. Jadi sampai kami di situ turun berjalan, maka terpampanglah spanduk yang menyatakan bahwa Depati Rencong Telang itu adalah ujung kerajaan Pagaruyung. Kami pun bimbang, no balik kami latih ke situ. Terpaksa kami ikuti dia, kami ikuti acaranya, walaupun hati kami itu tidak menerima itu. Yang tahu kami Depati 4 itu Depati Atur Bumi, ya, Depati Biangsari Tengasi, Depati Rencong Telang Pulau Sangka, Depati Moralangkap Temiai, dan dua embel-embel ujung kerajaan Pagaruyung.